Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat Tahun Baru 2022. Hari ini, Sabtu 1 Januari 2022, merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Hendry. Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Bilangan. Bilangan bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Galatia. Galatia bab 4 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Memasuki tahun baru, mengikuti teladan Bunda Maria. Renungan dibawakan oleh
Julius Andrianto. Sahabat terkasih, kami The Power of Word mengucapkan selamat tahun baru 2022 bagi Anda sekeluarga dan komunitas dimanapun berada. Terima kasih kami ucapkan juga untuk perjalanan bersama ini. Kita berbagi inspirasi iman dan hidup. Angka pada bulan yang sama, yaitu 1 Januari terulang kembali. Dan tahun semakin bertambah seiring dengan kita untuk bertambah mengembangkan hidup kita dengan cara yang khas, dengan cara yang unik dari kita masing-masing. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2022 dalam kalender Masehi. Dan juga hari ini kalender liturgi mengajak kita untuk mensyukuri peran Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Perayaan Ekaristi di awal tahun ini dapat juga merupakan jawaban kesanggupan dari kita untuk menempuh perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab seperti Bunda Maria. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima selama tahun 2021 kemarin. Juga kita serahkan kepadanya beberapa kegagalan, kekecewaan dan kesedihan, diasingkan dan ditinggalkan. Hari ini kita mulai menjalani tahun 2022 dengan sebuah pengharapan dan bukan dengan rasa cemas. Kita terus berupaya dan bukan takut dengan kegagalan. Berjumpa, menyapa, dan bukan untuk ditinggalkan, meninggalkan. Mengapa? Seperti pada bacaan pertama hari ini, yaitu karena Allah memberkati dan menyertai perjalanan hidup kita, memberi kita semua karunia kasih dan damai sejahtera. Dengan itu, maka marilah kita terus berjalan dalam karya, terus berjalan dalam panggilan dan tanggung jawab kita masing-masing. Meneruskan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal, memulai kembali apa yang terhenti, menerima kembali apa yang telah ditinggalkan. Kita menyadari sungguh bahwa Allah yang mengatur dan menentukan langkah hidup kita, serta seluruh acara atau rencana kita sepanjang tahun ini. Inspirasi sederhana ini tentu sangat melekat pada kehidupan sebuah keluarga, yaitu Santa Maria dan Santo Yusuf suaminya. Secara khusus, hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, bukan sekedar untuk merayakan Maria yang telah dipilih dari semua wanita pada zaman itu. Sedikit mengingatkan beberapa hal, antara lain tentang nubuat Yesaya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Dan juga kalau kita ingat saat Maria mengunjungi Elisabet. Terberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Maka hari ini, selain untuk merayakan Santa Maria sebagai Bunda Allah, kita juga merayakan iman kita kepada Yesus, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Sahabat terkasih, Injil hari ini menceritakan Maria, Yusuf, dan Yesus yang baru lahir mendapatkan kunjungan yang istimewa, yaitu dari para gembala. Para gembala menceritakan pengalaman dengan penuh semangat dan bergairah, saling menimpali satu sama lain. Pasti yang diceritakan oleh para gembala itu adalah mereka bercerita bagaimana mereka bertemu dengan malaikat yang memberitakan kabar sukacita kelahiran Sang Mesias. Lalu kemudian bertemu dengan Maria, bertemu dengan Yusuf dan bayi Yesus dan seterusnya. Maka
Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita lihat dua hal penting, yaitu para gembala dan Maria. Yang pertama, sebuah kesederhanaan dibutuhkan untuk menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Sesungguhnya, kesederhanaan dimulai dari sikap hati, yaitu sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian manusia. Orang yang memiliki sikap hati yang sederhana tidak pernah merasa dirinya berharga atau memiliki rasa sombong meskipun dengan fasilitas yang menempel di kehidupannya. Kendaraan, rumah, kekayaan, dan segala hal yang ada padanya. Walaupun manusia di sekitarnya menghormati dirinya, tetapi ia tidak merasa bahwa hal itu merupakan nilai lebih dalam hidupnya. Tidak menjadi tinggi hati. Mengapa bisa demikian? Sebab ia tidak mencari dan mengharapkan hormat dari manusia, tetapi dari Allah. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana seseorang bisa percaya kalau masih mencari hormat satu dengan yang lainnya? Kita lihat di Yohanes bab 5 ayat 44. Jadi, sikap hati yang sederhana menjadi salah satu prinsip hidup Kristiani, yaitu bahwa kita tidak boleh mencari dan mengharapkan hormat dari manusia, tetapi hanya dari Allah semata. Yang kedua, yaitu Maria, yang menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Ini adalah sikap Bunda Maria yang bisa dikatakan sederhana, namun artinya sangat dalam. Mari kita bayangkan pergumulan hati Bunda Maria saat ia menjawab iya pada rencana Allah. Ia pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf dan mungkin mereka sedang merencanakan pernikahan. Setelah Maria menjawab iya pada rencana Allah, inilah iman Maria mengalahkan segala kekhawatirannya. Banyak kekhawatiran Maria saat itu. Bagaimana caranya memberitahukan kabar malaikat kepada orang tuanya misalnya. Atau bagaimana reaksi Yusuf tunangannya mendengar itu. Lalu bagaimana nanti ia digosipkan oleh orang-orang sekampung dan lain sebagainya. Tampaknya Maria tidak banyak bicara. Tidak pula berusaha menjelaskan segala sesuatu kepada Yusuf. Ia membiarkan Allah sendiri menjelaskan kepada Yusuf lewat mimpi. Selanjutnya, kejadian demi kejadian, betapa Maria menyadari bahwa meskipun Yesus adalah anaknya, namun Yesus tidaklah menjadi miliknya. Hari demi hari Maria melihat Tuhan yang Maha Besar mau merendahkan diri dan mau tinggal bersamanya sebagai anak yang menghormati orang tuanya. Ia adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal satu atap dengan Maria. Maka kehidupan Maria sungguh dapat kita jadikan refleksi hidup kita yang tidak ada habisnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bisa jadi, menyimpan perkara di dalam hati bukanlah satu sifat yang mudah untuk kita tiru. Kita akan mengakui bahwa hal menyimpan perkara adalah sesuatu yang gampang-gampang susah. Di dunia zaman sekarang ini, kita seolah-olah terbiasa dengan sesuatu yang go public. Segala sesuatu yang harus diumumkan, entah benar entah tidak itu urusan belakangan. Contohnya, betapa mudahnya kita membicarakan orang lain dengan kecenderungan untuk menjelekkan atau menjatuhkannya. Tetapi betapa sulitnya kita membicarakan kebaikan orang lain. Maka dalam hal menyimpan perkara di dalam hati, tidaklah semudah yang kita ucapkan. Mari kita tengok sejenak di dalam hati kita masing-masing. Jika kita menghadapi masalah, apakah yang pertama kita lakukan? Curhat kepada Tuhan atau curhat kepada teman? Kita cenderung lebih dapat bongkar muat
masalah kita kepada teman, kepada orang lain daripada kepada Tuhan. Dunia sekeliling kita memang tidak berteman pada keheningan. Betapa sulit bagi kita untuk kembali ke dalam hati kita sendiri dan menemukan Tuhan di sana, mencari kehendaknya atas diri kita. Dalam satu peristiwa yang telah berjalan sekian lama, kita menyadari itu adalah kehendak dan cara Allah memberi kehidupan kepada kita. Namun, sayangnya tidak semudah diucapkan. Hari ini adalah saat yang tepat di awal tahun yang baru kita merenungkan segala perkara khususnya di tahun 2021, bahkan tahun-tahun sebelumnya, dan menyimpan di dalam hati kita, mempersembahkan kepada Tuhan segala perkara yang sudah kita alami sebagai persembahan syukur dan mohon berkat untuk memulai tahun baru ini dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Para sahabat, hari pertama di tahun ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan gegap gempita, dengan bunyi trompet dan hiasan indah di cakrawala dengan kembang api. Kita merayakan tahun baru ini dengan penuh keprihatinan akibat pandemi. Namun, kita tetap harus menghadapinya dengan penuh iman, dengan penuh harapan dan kasih. Banyak hal positif yang bisa kita temukan di balik situasi ini. Dengan terus berkreasi, menemukan langkah-langkah atau cara-cara kreatif bagi perjalanan hidup kita dan juga untuk sesama kita di tengah masyarakat. Memiliki sikap hati seperti Bunda Maria yang menyimpan segala perkara dan merenungkannya di dalam hati, maka kita pasti akan menemukan berkat-berkat yang tersembunyi di balik perkara yang kita hadapi. Sekali lagi, selamat memasuki tahun yang baru bagi Anda sekeluarga dan komunitas. Tuhan memberkati.